Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emadian Pernahbangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang communicating your research atau mengkomunikasikan penelitianmu. Mengkomunikasikan penelitian yang kita punya adalah hal yang penting. Karena dengan mengkomunikasikan penelitian yang kita punya, kita dapat mendapatkan perhatian yang kita butuhkan untuk mempromosikan penelitian kita. Mengkomunikasikan penelitian kita juga perlu dilakukan agar penelitian kita didukung oleh masyarakat. Satu cara mengkomunikasikan penelitian kita dapat dilakukan dengan mempromosikan penelitian yang kita lakukan. Mempromosikan penelitian yang kita teliti dapat dilakukan secara online maupun dengan melakukan pembicaraan dari mulut ke mulut. Mempromosikan penelitian yang kita teliti itu dapat meningkatkan jumlah pembaca yang akan melihat jurnal yang kita buat. Bukan hanya itu, dengan mempromosikan penelitian yang kita lakukan, kita juga dapat membuat masyarakat langsung memperhatikan hasil dari penelitian yang kita lakukan, sehingga kita dapat langsung melihat hasil dari penelitian yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, kita harus melihat dulu mengapa membuat penelitian yang kita miliki dikenal itu penting. Mengingat kalau sekarang ini banyak jurnal yang diterbitkan di seluruh dunia dengan kecepatan yang semakin cepat. Dengan output yang luar biasa dan terus berkembang itu, sekarang ini banyak peneliti yang merasa susah mengikuti literatur yang tersedia. Dan faktanya, ada studi peneliti yang dilakukan oleh Elsevier menunjukkan bahwa rata-rata peneliti menghabiskan 7 jam per minggu untuk mencari dan membaca literatur. Inilah porsi yang tepat dalam waktu mereka. Peneliti yang baik saja kadang-kadang dapat gagal, dan itu sudah menjadi tugas industri penerbitan untuk memastikan hal itu tidak terjadi pada penelitian kita. Namun, pada pembahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana sedikit upaya dari kita dapat membuat jurnal yang kita buat jadi berbeda. Mempromosikan jurnal yang kita miliki bukan dilakukan setelah kita selesai membuat jurnal dan menerbitkan jurnal, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita mempromosikan jurnal yang akan kita buat pada saat penelitian dan menulis jurnal tersebut. Hal ini dilakukan agar jurnal yang kita buat dapat dicari dan diakses oleh banyak orang. Jadi, sebelum mempublish jurnal, kita sudah mempromosikan jurnal tersebut secara online. Mempromosikan jurnal juga masih bisa dilakukan beberapa saat setelah kita selesai menerbitkan jurnal tersebut. Melakukan pelacakan pada hasil dari promosi yang kita lakukan juga dapat mempercepat pengembangan hasilnya. Beberapa cara untuk membuat artikel kita dapat diperhatikan antara lain. 1. Mempersiapkan artikel. Sebelum membuat artikel kita dikenal, tentu saja kita harus mempersiapkan artikel yang akan dibuat terlebih dahulu. Jika tidak ada artikel yang akan dipromosikan, bagaimana kita dapat membuat artikel kita dikenal? Hal pertama yang harus kita siapkan dari artikel adalah abstrak dari penelitian kita. Abstrak yang bagus itu diperlukan. Pastikan abstrak yang dibuat akan menjelaskan dan memastikan kalau penelitian yang dibuat akan menghasilkan hal yang baru dan menjelaskan mengapa penelitian itu penting dilakukan. Kita harus menegaskan hal yang penting dari penelitian kita. Jangan pernah berpikir kalau orang-orang akan tahu apa yang penting dari penelitian yang kita lakukan. Bila kita tidak menegaskannya pada bagian abstrak, kita harus memberitahu para pembaca. Artinya, kita perlu membuat kalimat yang diawali dengan kata-kata seperti tujuan dari penelitian ini adalah, dan setelah itu kita harus pikirkan apa yang akan kita tuliskan sebagai hal yang penting dari penelitian tersebut. Lalu selanjutnya, yang akan dilihat para pembaca adalah bagian pendahuluan dan kesimpulan. Jadi, pastikan luangkan sedikit quality time pada kedua bagian itu juga, karena beberapa pembaca akan bosan melihat isi dari jurnal dan hanya akan melihat pendahuluan dan kesimpulan dari jurnal tersebut.
Jadi pastikan pendahuluan dan kesimpulan dari penelitian tersebut dapat menarik perhatian dari pembaca tersebut. Selama melakukan hal itu, kita harus mengingat kalau masukan dari orang yang membahas topik yang sangat berbeda dari topik yang kita bahas akan memiliki masukan dari sudut pandang yang benar-benar baru. Membagikan data penelitian adalah praktik ilmiah yang baik untuk membuat penelitian yang kita lakukan dapat diproduksi kembali oleh orang lain. Di samping itu, membagikan data penelitian juga membantu orang untuk melakukan kembali penemuan yang kita temukan. Dalam hal ini, Elsevier membantu peneliti dalam menyimpan, membagikan, menemukan dan menggunakan data. Contohnya, Elsevier dapat membantu peneliti dengan membuat link luar antara artikel dan data serta meluncurkan data jurnal. Optimisasi mesin pencari atau SEO akan membantu artikel Anda muncul lebih tinggi dalam hasil yang dikembalikan oleh mesin pencari, seperti Google. Ada panduan tertentu untuk membuat kita mendapatkan hasil penelusuran yang lebih tinggi. 1. Gunakan kata kunci yang kuat dalam judul dan judul yang akan kita buat. Pikirkan tentang kata kunci yang bersifat deskriptif dan spesifik untuk masalah khusus. Ingatlah bahwa mesin telusur melihat situs web secara berbeda-beda dan memberikan perhatian khusus pada judul-judul tertentu. Menghubungkan makalah Anda dengan konten web lainnya, misalnya dengan menggunakan kutipan yang tepat untuk menghubungkan dengan makalah lain dan dengan menghubungkan artikel kita dengan repositori data yang relevan. Tiga, memastikan bahwa informasi pengarangan lengkap dan berisi detail tertentu yang mungkin berguna bagi peneliti lain saat mencari penulisan seorang secara khusus. Yang keempat, terakhir berikan perhatian khusus pada keterangan gambar dan tabel. Sertakan juga kata kunci yang kuat di sana. Setelah artikel kita diterima, Elsevier akan menerbitkannya di Science Direct, tempat 11 juta peneliti di seluruh dunia mengakses konten tersebut. Dengan mengoptimalkan platform ini dan mengindeks seluruh konten, Elsevier bekerja untuk memastikan bahwa artikel kita terlihat dan dapat ditemukan dengan mudah oleh mesin pencari, layanan penemuan perpustakaan, dan mengabstraksi dan mengindeks database bersama dengan alat pencarian dan penemuan inovatif lainnya. Artikel kita akan segera dapat diakses setelah diterima dan akan memiliki Digital Object Identifier atau DOI unik yang akan selalu ditekan ke versi terbaru artikel kita yang tersedia. Artikel kita juga akan dimasukkan dalam Scopus, yang merupakan database abstrak dan kutipan terbesar di dunia dari literatur peer-reviewed dan menampilkan beberapa alat untuk melacak, menganalisis, dan memvisualisasikan penelitian ilmiah. Basis datanya yang luas, berisi abstrak dan referensi dari lebih dari 21.000 judul yang diperoleh dari lebih 5.000 penerbit di seluruh dunia. Yang kedua, mempromosikan artikel yang dipublish. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan agar artikel kita miliki dikenal oleh orang-orang adalah dengan mempromosikan artikel yang kita miliki. Mempromosikan artikel dapat dilakukan dengan mempromosikan ke toko buku, perpustakaan, atau toko yang menjual buku dan semacamnya. Dan untuk mempromosi secara online, kita dapat melakukannya melalui Twitter atau Facebook. Atau dapat juga mempromosikan artikel tersebut dengan membuat video dan menguploadnya melalui YouTube. Konferensi adalah peluang besar untuk jaringan dan kolaborasi. Selalu penting untuk 1. Siapkan jaringan konferensi Anda dan melihat program untuk melihat siapa yang akan hadir dan siapa yang ingin kita temui, dan kemudian hubungi mereka terlebih dahulu. Kirimi mereka tautan ke penelitian kita yang diterbitkan
dengan diskusi yang kita harapkan dengan mereka selama konferensi. Pastikan kita terhubung dengan delegasi lain di situs jaring sosial seperti Facebook, LinkedIn, atau Mendeley. Anda dapat mengarahkan mereka ke situs web, blog, atau memberikan penelitian kita. Di konferensi, bersiaplah dengan kartu bisnis yang menyertakan tautan penting ke tempat Anda mempromosikan penelitian Anda. Jika kita membuat poster untuk konferensi, mungkin disertai dengan flyers, kita juga dapat mempostingnya di situs web kita. Ingat bahwa peneliti juga dapat menemukannya melalui poster di aplikasi seperti Elsevier. Jika kita ingin jurnalis, online media, dan publik membaca makalah terbitan kita perlu menyiapkan pernyataan singkat yang menjelaskan pentingnya penelitian kita dan hasil utamanya dalam bahasa tertentu. Pernyataan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk siaran pers serta berbagai ke media sosial atau saluran lainnya yang tersedia untuk umum. Bersiaplah untuk menulis pernyataan sederhana Anda sendiri. Saat ini, sebagian besar institusi memiliki kantor pers dan staf media sendiri. Hubungi mereka pada tahap awal untuk melihat bagaimana mereka dapat membantu kita mempromosikan makalah yang kita terbitkan. Elsevier juga mengirimkan siaran pers dan memiliki cara berbeda untuk menyoroti artikel online. Jika menurut Anda artikel kita menarik untuk khalayak yang lebih luas, hubungi editor jurnal atau kirim email segera setelah diterima ke research.com@elsevier.com untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Berbagai penelitian dan temuan kita dapat membuat dampak yang lebih besar pada komunitas kita, yang mengarah ke kolaborasi dan potensi ide dan inovasi baru. Jutaan peneliti memiliki akses ke publikasi formal kita yang posting di Science Direct. Setelah publikasi, Elsevier akan mengirim kita tautan berbagi yang merupakan tautan pendek yang dipersonalisasi dan disesuaikan yang memberikan akses gratis selama 50 hari kepada siapa saja yang membeli tautan tersebut. Semakin banyak tautan artikel kita di situ berbagai situs web yang relevan seperti situs web universitas, semakin banyak pembaca yang akan tertarik dan semakin tinggi artikel kita akan muncul di hasil mesin pencari. Yang terakhir adalah memonitor artikel yang kita miliki. Hal yang terakhir yang harus dilakukan untuk membuat artikel yang kita miliki dikenal oleh khalayak ramai adalah dengan memonitor dampak yang terjadi karena promosi yang dilakukan. Penulis manapun yang menerbitkan setidaknya satu artikel dengan Elsevier di artikel terakhir akan diundang untuk mendaftar ke dashboard personalized. Dashboard penelitian saya memberi kita cara yang lebih efisien untuk melacak metrik tentang publikasi kita. Itu memungkinkan kita dengan cepat dan mudah melihat dampak dari setiap jurnal yang kita berikan. Juga memberi kita lebih banyak metrik dengan tingkat detail yang lebih besar. Manfaat utamanya bagi kita sebagai peneliti meliputi A. Memberi umpan balik langsung tentang dampak penelitian kita seperti kutipan dan unduhan. B. Memungkinkan kita untuk memahami dampak geografis dari penelitian kita dan mengubahkan disiplin penelitian yang paling menarik bagi kita untuk bekerja. C. Memahami cara untuk menemukan riset dan istilah penelusuran kita yang paling sering digunakan. Serta yang terakhir,
mungkin kita untuk dengan mudah mengakses statistik dan metrik yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan pentingnya pekerjaan kita seperti saat melamar pendanaan atau saat mencari posisi baru.